Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya hari ini menjadi hari yang indah kalau Tuhan masih izinkan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin di tahun yang baru ini Tuhan pasti mempunyai satu rencana yang indah bagi kita kalau kita sudah melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan yang indah tentunya tidak kita sia-siakan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini, kalau Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan, meteraikanlah firman-Mu agar kami tetap kuat menjalani di tahun 2001 ini bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang ada di dalam Mazmur pasal 62. Mazmur pasal 62, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kalau sudah ketemu akan saya bacakan dan ini menjadi perenungan bagi kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tentunya ada sesuatu hal yang memberikan dorongan kepada kita agar kita tetap kuat, agar kita tetap tenang. Ada satu jaminan yang diberikan kepada Allah untuk setiap orang-orang yang percaya. Kalau saya membaca ulang ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari kita sudah meninggalkan tahun 2020 dan kita memasuki tahun 2021. Tentunya ada harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan kita. Ada harapan-harapan di tahun 2020 yang belum tercapai. Tetapi di tahun 2021 ini, harapan itu kita mempunyai satu keyakinan Tuhan akan mewujudkan. Nah, bagaimana dengan Tuhan bisa menyatakan? Bagaimana supaya keinginan-keinginan kita yang sesuai dengan Tuhan itu dinyatakan? Kita harus mempunyai satu kekuatan. Kita harus tetap tenang. Kita harus yakin kepada Tuhan. Di ayat 9 katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Itu yang Tuhan nyatakan. Di dalam kitab Mazmur ini jelas, kita harus percaya kepada Tuhan itu dalam setiap waktu. Nah, sejuta angan dan harapan tentunya ada di benak setiap orang. Harapan prediksi bahwa hari-hari ke depan itu tidak semakin mudah. Sebaliknya semakin sulit. Banyak ujian dan tantangan yang menghadang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan.
keputusan. Sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, mengapa kita harus tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit? Karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Di dalam Mazmur 46, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita membuka di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jelas sekali dikatakan di situ bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tenang. Ya, seringkali kita khawatir. Memang betul manusia itu ada rasa kekhawatiran, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai di dalam kehidupan kita. Jangan kekhawatiran itu menonjol, tetapi biarlah kekhawatiran itu kita bawa ke dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita supaya kita tetap tenang. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 46 ayat 2 katakan jelas bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Itu jelas. Nah, hari-hari ini dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Orang yang kaya gelisah dan tidak tenang hidupnya karena memikirkan bagaimana cara menyimpan uang dan harta secara aman. Sebaliknya, orang miskin juga tidak bisa tenang karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya ini menjadi perenungan bagi kita. Kunci untuk hidup tenang adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan demikian. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15 ternyata ketenangan dalam diri seseorang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Di dalam 1 Petrus, di sana jelas dikatakan demikian, saudaraku yang kasih. Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya. Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ini adalah satu jaminan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 katakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketenangan itu membuat kita akan menjadi kuat dan dapat bertindak. Sebaliknya, orang yang tidak tenang, pikirannya akan cenderung menuju ke arah negatif. Banyak keputusan-keputusan yang salah atau keliru tidak kita buat ketika kondisi hati kita sedang tidak tenang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. Bila kita tenang, kita bisa berdoa dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan ketika
kita berdoa sungguh. Dalam Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatkan. Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat Tuhan. Bagaimana saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Apakah kita melangkah di tahun 2001 ini dengan kekuatan kita, atau kita bersama-sama dengan Tuhan? Mari kita jalani hari-hari di tahun 2021 ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita tetap tenang di segala situasi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, supaya kami tetap tenang dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat, mengalami mujizat-Mu di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak menentu. Berkati kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada. Tuhan memberkati. Amin. Gerejaku adalah rumahku.